Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita selesai membahas tentang adab-adab ketika bercanda, yang intinya bahawa dalam bercanda pun diajarkan tata krama, dan itu kita sudah bahas panjang lebar dalam 3 pertemuan. Untuk malam ini kita masuk ke dalam judul yang baru, yaitu Adabud da'wah ilallah ta'ala. Adab-adab ketika berdakwah kepada Allah Ta'ala atau dalam agama Allah Ta'ala. Ada orang yang mengira bahawa agama ini diturunkan tanpa mengenal siapa yang didakwahkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat secara berangsur-angsur penuh dengan hikmah. Makanya dakwah kepada Allah ini tidak akan jalan kecuali dilakukan dengan adab yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia ketika menyampaikan dakwahnya. Makanya kenapa dunia, setengah dari isi dunia mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan dalam dakwah. Maka jangan heran ketika dakwah itu walaupun isinya baik, tapi ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, menimbulkan kerusuhan. Isi dakwah disampaikan dengan cara atau orang yang tidak baik, maka yang terjadi bukan kebaikan, tapi malah keburukan. Maka di mana-mana kadang-kadang terjadi kericuhan, kekacauan, bahkan bisa menghancurkan persatuan umat, bahkan persatuan antara sesama jamaah di masjid. Hancur gara-gara dakwah yang salah disampaikan. Jadi dakwah dengan penuh emosional, dakwah dengan penuh nafsu pribadi, dakwah dengan diiringi ejekan, dakwah dengan diiringi hinaan, itu semua akan membuat sebuah kenyataan bahawa bukan agama yang tidak benar, tapi kita yang kurang beradab dalam menyampaikan dakwah tersebut. Makanya orang tidak berubah menjadi baik. Bahkan orang yang menyampaikan itu pun lama-kelamaan menjadi profil yang tidak baik. Nah, maka oleh karena itu, siapa yang Allah berikan kesempatan untuk menegakkan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mari kita kenali bagaimana agar isi dakwah kita, isi kebaikan yang kita sampaikan pada orang itu akan berubah menjadi pahala besar untuk kita dan orang bertambah baik. Perlu kita kenali adab-adabnya. Yang pertama, adab yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Ketika berdakwah itu
hendaknya benar-benar didasari dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh untuk melakukan apapun di dalam agama Allah, dalam urusan menyembah Allah, kecuali hanya mereka yang mukhlisin, hanya mereka yang ikhlas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhlas dalam makna ini artinya benar-benar berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira bahawa dakwah itu akan berefek baik pada kita kecuali hanya mereka yang melakukannya dengan ikhlas. Karena pahala berdakwah besar. Pahala berdakwah itu besar, dan jangan mengira dakwah itu harus di atas mimbar, tidak. Dan juga jangan mengira bahawa untuk berdakwah hanya dimiliki kesempatan dan kekuatan itu oleh para orang-orang yang digelari ustaz. Tidak begitu. Seorang ayah pun bisa berdakwah di dalam rumah tangganya. Seorang ibu dianggap berdakwah kepada anaknya. Dalam satu lingkungan, sahabat bisa berdakwah kepada sahabatnya dan kebaikannya sama. Kebaikannya sama, sama-sama dapat pahala besar. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh untuk menyampaikan agama ini. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika. Dakwahkanlah jalan-jalan Tuhanmu, dakwahkanlah, kata Allah. Jadi jangan menjadi profil yang hanya diam. Diam ini sudah sampai pada kriteria kita tahu tapi sangat lemah dan tidak ada lagi keberanian menyampaikan. Dalam ayat yang lain Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ila Allah. Di antara kalian hendaknya ada segolongan yang menyampaikan dakwahnya, menyeru kepada agama Allah. Nanti kalau perpanjangan ayatnya, janganlah semua ikut berperang. Hendaknya ada yang menuntut ilmu untuk bisa menyampaikan kebaikan dan kebenaran pada generasi berikutnya. Jadi Allah yang suruh berdakwah ini. Tidak ada lisan yang lebih baik kecuali orang-orang yang keluar dari bibirnya kalimat demi kalimat yang menyampaikan kebaikan. Allah yang menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada lisan yang lebih baik, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali mereka yang mengeluarkan kalimat untuk mengajak kepada agama Allah. Dan sekali lagi, lisan ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang dianggap berhak. Ketika bapa dan ibu mengatakan kepada anak, nak bangun salat subuh, pergi wuduk, lalu kita ajak ke masjid, sambil pulang salat subuh kita mengatakan besok-besok jangan lagi ayah bangunkan, bangunlah sendiri, biasakan itu, kalau ayah meninggal jangan tinggalkan salat. Itu Masya Allah, ayahnya telah mengeluarkan kalimat-kalimat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pahala orang yang berdakwah karena Allah? Semua pahala orang yang menerima, melaksanakan dakwah dari kita ketika mereka menjadi orang yang baik akibat lisan kita, suri tauladan yang kita berikan, semua pahala mereka Allah kirimkan kepada kita. Bayangkan kita punya satu murid, murid punya murid, lalu murid itu punya murid lagi, terus bergenerasi, hasil daripada kebaikan kita. Seluruh pahala mereka dikirimkan Allah kepada kita yang pernah mengajarkan. Makanya ajaib hidup seorang mukmin.
Kata Rasulullah, hidup seorang mukmin itu ajaib sekali, mengagumkan sekali. Apapun yang dia lakukan, kalau bukan dalam bentuk syukur atau sabar, semuanya mendapatkan kebaikan. Kita hanya berdakwah untuk anak kita. Rupanya anak kita berhasil, alhamdulillah, dia senang tinggal di pesantren. Kita rayu-rayu, waktu hari pertama sampai hari ke-7, kan kita kadang-kadang disibukkan dengan membuat dia bisa bersabar di pesantren. Kita kunjungi tiap hari, kita bawa susu, kita bawa Milo, nanti dicampur Milo sama susu tu, lalu kita bawa ikan, kita bawa ini macam-macam yang kita inginkan. Nak, baik kata bin, jangan keluar, di sinilah dulu, coba dulu seminggu. Kalau seminggu enggak betah, nanti baru tinggal lagi di sini. Kalau seminggu enggak betah, baru lagi tinggal di sini. Maka anaknya pun terheran-heran melihat kalimat ayahnya. Pokoknya sabar dulu. Kalau kamu di sini, ayah akan korbankan apapun. Nanti ibumu nanti akan begini terus-terusan sampai dia berhasil 6 tahun di pesantren. Jadi alhamdulillah, dia sudah bisa ini, sudah bisa itu, Masya Allah. Lalu dia mengajarkan orang lain, atau dia buka pesantren baru, atau dia ajarkan di tempat yang lain, dia ajarkan Iqra anak orang, dia ajarkan terus, anak itu jadi, semua pahalanya dikumpulkan Allah tanpa mengurangi pahala mereka kepada orang yang melakukan dan mengajarkan kebaikan itu. Kata Rasulullah dalam hadis, sampai seluruh binatang di darat, di laut, sampai hut, sampai ikan paus di tengah lautan mendoakan orang-orang yang berdakwah, mengajarkan kebaikan. Makanya janganlah merasa, alah kupu tak puputnya, ana mupung, tak apa kita dakwah, kita diam-diam aja, asal jangan banyak bersinggungan dengan orang. Sebab kalau sudah kita dakwah nanti ada timbul masalah macam-macam. Bagus kita diam-diam saja, masuk kantor, pulang, mandi, nonton TV, tidur, besok bangun lagi, masuk kantor lagi, begitu-begitu saja. Padahal dia tidak tahu di balik kebaikan dia berdakwah. Jadi pertama pada keluarganya, lalu kemudian dia mulai ajarkan pada tetangga-tetangganya. Taubatnya orang dari satu keburukan akibat nasihat kita, seluruh pahala taubatnya Allah berikan untuk kita. Jadikan ini kita masuk surga karena salah satu amal jariah yang paling hebat, yaitu man 'allama ilman, yaitu orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan itu salah satu daripada dunia dakwah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dakwah itu tidak boleh berhenti. Orang-orang yang ikhlas karena Allah betul-betul mengharap dari Allah. Kalau berharap dari manusia, kita tidak dapat apapun. Yang ada kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Malah kita setelah dakwahkan kebaikan, kita dapat cacian. Itu kalau dari manusia. Oh, dipuji, paling berapa lama dipuji? Sebentar, seminggu, 2 minggu. Setelah itu sedikit bersinggungan, kemudian mulai kita dibenci. Itu kalau berharap dari manusia. Oh, kita berharap sesuatu dari dunia ini. Paling besar, kita paling besar amplop. Yang mengharap dunia. Maka jangan diharap. Tidak boleh seseorang berdakwah mengharapkan apapun bentuk dunia. Tidak boleh marah ketika amplop tertukar dengan muazzin. Nah, urun ceramah, khutbah Jumaat. Sudah khutbah Jumaat. Begitu pulang, dia lihat amplopnya rupanya tertukar, Pak. Tertukar dengan muazzin. Nah, beda urun khutbah dengan muazzin, beda. Harus saya tanya dulu ke panitia. Apa beda? Beda. Nah, jadi ketika itu dia telepon panitia, hai apa hana salah juknya. Apa enggak salah kasih ini? Ini kalau kayak gini ceritanya, udahlah cukup, terakhir kali saya segitulah. Nah, ini sudah mulai berharap dunia. Salah satu orang yang menuntut ilmu karena berharap dunia, haram surga untuknya. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya yabtaghi biha wajh Allah, yabtaghi bihi wajh Allah, seharusnya dia mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, tapi tidak dia lakukan itu. Dia mengharapkan
maslahat dunia. Dia mengharapkan kalau dia dakwah terkenal, nanti dipanggil di mana-mana, satu kali tampil dari jam 10 malam sampai jam 1, 3 jam bicara, juta. Lalu dipanggil malam besok lagi di sini, dipanggil malam besok lagi. Yang dia harapkan adalah dunia. Kalau itu harapan dia di dalam hati, maka haramlah surga untuknya. Jadi agama telah diperjualbelikan untuk dunianya. Jangan fikirkan itu. Oh, masalah itu mengekor di belakang, itu bahagian yang dibolehkan. Maka kalau kita buka kitab fikih, para ulama membahas, bolehkah membayar gaji orang yang mengajarkan Quran? Artinya, bolehkah mengambil gaji orang yang mengajarkan Quran? Semua ulama menjawab boleh. Karena dia menyita waktunya untuk orang lain. Dia tersita waktunya untuk mengajar, maka wajar orang tersebut dihargai, tapi jangan dijadikan tujuan. Jadi bahasa kasar kita ini dakwah, jangan berharap uang, jangan berharap amplop. Tak usah fikir masalah amplop. Amplop dipikirkan oleh panitia. Yang apa yang fikir? Gue fikir oleh panitia. Oh, sigaga panitia tua, sekali-sekali panitia lupa. Janganlah marah. Itu menunjukkan bukti bahawa kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah melakar Allah, kalau kita mengajarkan anak, tetangga, sahabat, ajarkanlah karena Allah. Besar sekali pahalanya, besar sekali pahalanya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama, bahawa lakukanlah dakwah atau ajaklah orang untuk mengenal agama dengan harapan hanya dari Allah balasannya. Jangan sama sekali berharap dari manusia. Dan saya lihat selama ini memang yang mengajarkan agama banyak yang ikhlas, terutama di kampung-kampung. Bayangkan mengajarkan anak orang di balai-balai mengaji, ngajar ngaji, itu dari waktu maghrib sampai jam 9 kadang-kadang. Ada anak puluhan orang. Paling disuruh bayar, kalau di kampung-kampung 5.000, 10.000, ada yang disuruh bayar cuma uang lampu saja. Tapi Masya Allah ada yang menunggak sampai 5 bulan, 6 bulan. Berat tak kurang ajar orang. Tapi kalau untuk les matematik, les matematik, oh Masya Allah, dibuka les untuk persiapan UAN, itu 1 jam dihitung 100.000 per jam kadang-kadang. Bayar. Kenapa? Supaya orang mendapatkan dunianya. Nak, kamu kalau enggak bisa matematik, nanti susah lulus. Di SMP ini susah lulus, SMA ini susah lulus, waktu masuk kuliah enggak bisa daftar di kedokteran, kamu akan begini. Oh, kalau urusan dunia Masya Allah. Tapi kalau urusan agama, orang rata-rata tidak mau bersemangat di dalamnya. Maka guru-guru di kampung-kampung mengajarkan benar-benar keringat mereka karena Allah SWT. Alhamdulillah, kadang-kadang sebahagian mereka bagi wali-wali murid yang faham, itu memberikan lebih, diminta 5.000 dikasih, sampai 20.000 atau bahkan disedekahkan 50.000, maka kebaikan bagi wali murid ini. Dan ini ciri-ciri anaknya akan berhasil insyaAllah dengan keikhlasan orang tuanya. Makanya ikhlas itu nomor 1 dalam semua urusan. Tidak ikhlas berbahaya bagi kehidupan kita dan sia-sia amal kita dalam mengajak kepada kebaikan. Baik, yang kemudian yang kedua, al-adab ats-tsani, yang kedua yaitu al-ilm. Hendaknya ketika berdakwah seseorang mempersiapkan ilmu, ayakuna aliman bima yad'u ilaih. Seandainya seseorang ingin berdakwahkan sesuatu, maka persiapkanlah dulu ilmunya. Wala yad'u ala jahlin. Janganlah seseorang berdakwah dalam keadaan dia jahil. Kenapa? Karena di saat itu fa innahu 'inda izin yakunu mufsidan aktsar min kaunihi muslihan. Orang yang berdakwah dengan kebodohan, maka yang terjadi bukan kebaikan, malah kerusakan. Ketika dia mulai berfatwa dengan suatu hukum yang dia tidak pernah baca, yang dia tidak pernah tahu, jadi menjawab asal-asalan,
Nampaknya saja dia pendakwah, tapi ilmu tidak ada. Maka di saat itu yang nampak adalah kejahilan. Masyarakat tersesat dengan jawaban-jawaban yang salah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf 108, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya. Allah mengatakan, katakanlah, artinya dakwahkanlah, ini jalanku dan orang-orang yang mengikutiku, ku jalankan atau ku dakwahkan ada agama ini ala basiratin, dengan hujjah, dengan ilmu. Jadi Rasulullah itu dikatakan oleh Allah, dakwahkan agama ini, katakan kepada orang-orang, aku dan pengikutku mendakwahkan agama ini ala basirah, dengan penuh hujjah, dengan penuh kebenaran. Jadi ini menunjukkan tidak boleh berdakwah ketika seseorang tidak mencukupi pengetahuan tentang apa yang ingin dia dakwahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dalam surah Al-Isra, janganlah engkau katakan sesuatu yang engkau sendiri tidak ada ilmunya. Jangan engkau berani berfatwa yang engkau sendiri tidak ada ilmunya. Lalu kemudian akibat orang terlalu berani berdakwah tanpa ilmu, yang terjadi kekacauan. Maka muncullah di televisi beberapa dai yang sudah terkenal, tapi ketika kita korek kadang-kadang tidak ada ilmunya. Dan itu akan nampak ketika dia diuji dengan pertanyaan. Kalau cuma dakwah begini lepas saja, orang bisa ngomong apapun. Tapi ketika ditanya tentang suatu hukum, dia sudah mulai tidak tahu dan mulai mengarang jawaban. Di situ kesesatan mulai terjadi. Orang yang punya ilmu, dari gaya berdakwah, ketetapan hati ketika mengajarkan, itu beda dengan orang tidak berilmu. Makanya salah satu tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah dalam salah satu hadis, munculnya para pembicara. Salah satu tanda-tanda kiamat, semaraknya atau merebaknya para pembicara, tapi bukan orang berilmu. Sebenarnya anak-anak itu belum layak dijadikan sebagai seorang dai. Tapi kalau cuma ditampilkan sebagai penceramah untuk membuat hiburan, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah anak-anak disuruh berdakwah, belum belajar, baru Iqra 6, lalu kemudian belum belajar ini, belum belajar itu, lalu kita jadikan sebagai sandaran berdakwah, itu tidak benar. Oh, ada orang yang berdakwah tapi tidak pernah belajar strata ilmu dalam syar'i. Dia tidak kenal Al-Quran, dia tidak kenal hadis, dia tidak kenal ilmu-ilmu pendukung Al-Quran dan hadis, tidak pernah belajar usul fiqh, tidak pernah belajar fiqh, tidak pernah belajar kawaid tentang fikih. Jadi enggak tahu ni jembatan-jembatan menuju Al-Quran dan hadis, enggak tahu. Lalu semangat dia berdakwah malah tidak baik. Semangatnya untuk berdakwah malah tidak baik. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis ini dari Abdullah bin Amr, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan walaupun satu ayat sampaikanlah. Banyak orang yang memahami hari ini, oh walaupun satu ayat sampaikan, sampaikan. Asal ada hafal satu ayat sampaikan, hafal satu hadis sampaikan. Ini perlu dilihat dulu Bapak, syarah hadis ini. Itu pertama, tujuan hadis ini bukan untuk ditujukan kepada orang-orang yang awam. Tidak. Sepakat para ulama mengatakan hadis ini suruhan Nabi kepada orang yang sudah mapan ilmunya. Arti mapan sudah cukup sekadar untuk tahu dasar-dasar sudah cukup. Mereka lah yang disuruh oleh Nabi, sampaikan padaku satu ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi enggak bisa kepada orang yang awam, enggak tahu apa-apa, baru ikut pengajian pertama, taubat umur 45 tahun, lalu masuk masjid ikut pengajian, lalu pulang langsung dia ceramahi orang lain begini, padahal yang dia tahu cuma satu ayat. Karena dia mendengar hadis sampaikan padaku satu ayat, dia sampaikan.
maksudnya baik, tetapi karena tidak cukup pengetahuannya malah bisa berbahaya. Ini contoh, Bang. Kalau orang ingin menyampaikan tanpa ilmu, orang bisa terjebak ke dalam kesesatan. Contoh, dia tahu misal ayat surat An-Nisa, ayat paduman, ayat 15 kalau saya tidak salah, 15 atau 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut. Kata Allah, kalau engkau mendapatkan perempuan-perempuan yang berzina, kalau engkau mendapatkan perempuan yang berzina, datangkanlah 4 saksi. Kalau sudah dapat 4 saksi, ada 4 saksi yang menyaksikan berzina, maka kurunglah perempuan itu di dalam rumah, fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut, sampai dia mati dalam rumah itu. Itu hukuman untuk orang berzina dalam ayat itu. Lalu kita tanya orang, ini karena kita sudah tahu ayat itu saja, contohnya nih, kita sudah tahu ayat itu saja, kita sampaikan ke orang bahwa ternyata perempuan berzina itu disuruh kurung di rumah sampai mati. Itu jawaban kita karena baru tahu satu ayat. Padahal ayat itu sudah dimansuhkan hukumnya. Ayat itu sudah dinasah hukumnya, sudah dihapus hukumnya, diganti oleh Allah, az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhumma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki, penzina perempuan, cambuklah mereka 100 kali. Gara-gara kita tidak mencakupi pengetahuan semua, kita fatwakan ke orang hukum yang sudah dihapus. Nah, ini kan contohnya begitu. Akibat hanya tahu satu kemudian langsung sampaikan. Maka perlu pahami, belajarlah dulu kemudian baru sampaikan. Jadi paling kurang dasar-dasar ilmu agama ada. Ya, tahu ini halal, tahu ini haram. Tidak boleh langsung menyampaikan, kecuali perkara-perkara umum seperti nasihat untuk anak, itu boleh, tidak mengapa. Baik. Jadi ini yang kedua adalah tentang orang yang berilmu. Baik, kita berhenti dulu karena waktu terlalu singkat. Tinggal berapa menit lagi? Tinggal 10 menit lagi. Baik, saya berhenti dulu biar ada kesempatan untuk bertanya jawab. Mungkin ada sisa waktu sekitar 10 menit ke depan bagi jemaah yang bertanya kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kami berdiskusi dengan salah satu penceramah menyediakan masalah ini memang harus pandang. Tapi Rasulullah zaman jahiliyah lebih keras, karena dia juga penuh dengan dia Rasulullah hanya manusia. Nah, jadi kesimpulannya zaman sudah keras seperti ini, dakwah pun harus cara keras pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara masalah pendakwah seperti yang saya sampaikan tadi, ada pendakwah yang sedang berkelas. Dia memakai manajer. Begitu kita telepon, manajernya yang tanya di mana lokasi, kapan dia ceramah. Begitu dibilang, oh di sini lokasinya, oh ceramahnya di mana? Bagaimana kita? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir mungkin Bapak satu, karena waktu kita singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang dimuliakan, seorang dai dalam dakwahnya menambah-nambahkan, memotivasikan katakanlah indahnya surga, pada hakikatnya hanya menangkap dimotivasi. Demikian juga ada menakut-nakutkan ngerinya neraka. Jadi dia memang hanya nambah-nambah itu satu-satu. Berkaitan dengan itu, ada anak yatim satu-satu pandang sekali, SMP, tapi dia sayang kali pada almarhum. Lalu kita rancang satu cerita.
bercerita bahwa seolah-olah seakan-akan amanah ayah lo begini, almarhum dan aku berkata begini. Namun yang ayah di surga nanti harus lakunya. Padahal anak wasiat, tapi alhamdulillah mencapai kajro buahnya dan dong SMA yang bahwa sampai dakui yang ada kerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tadi tentang apakah kita dituntut untuk berdakwah dengan keras di zaman fitnah, di zaman yang keras ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada salah satu perkataan yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kallimin nas biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan tipikal dan akal kadar mereka. Jadi berdakwah itu lihat siapa yang sedang kita dakwahkan. Ini nanti ke depan pun sebenarnya itu juga yang dibahas. Apakah harus keras? Tidak. Tidak selamanya keras dibutuhkan. Ya. Keras itu hanya dibutuhkan ketika kita lihat orang yang mungkar mempertahankan kemungkarannya. Di situ baru harus keras. Awal-awal dakwah tidak ada yang disuruh dengan cara keras. Tidak ada. Nabi SAW ketika mulai berdakwah, beliau berdakwah 3 tahun diam-diam dengan sesama pengikut yang minoritas. Setelah 3 tahun turun surat Al-Hijr ayat 94, lalu kemudian Allah suruh abaikan, sekarang dakwahlah wa'arid anil jahilin, abaikan orang-orang yang jahil, dakwahkan dengan terang-terangan. Itu pun Nabi dakwahkan dengan cara yang baik sampai hijrah. Nabi tidak pernah menyuruh untuk membalas, memukul, tidak pernah menyuruh mencaci, tidak pernah. Lalu Nabi mengalah, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi mulai berdakwah terang-terangan dan sampai ke perjanjian Hudaibiyah. Itu siapa yang melawan baru Nabi memeranginya. Karena tidak ada perang Nabi kecuali dimulai dengan perang. Di situ baru dakwah Nabi dengan keras. Baru Nabi mengatakan kita berperang karena mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Baru itu terjadinya perang-perangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, maka Allah tidak selamanya keras itu dianggap baik dalam metode dakwah kecuali dengan mereka yang sudah mempertahankan kemungkaran. Kalau dibilang orang paling keras zaman ini, tidak ada yang sekeras Fir'aun. Keras Fir'aun. Fir'aun itu mendakwakan dirinya Allah, dia Tuhan. Dia bunuh semua Bani Israel. Bani Israel dia pekerjakan jadi budak. Ribuan mati dibuat olehnya. Keras sekali Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Izhaba ila Fir'aun. Kalian berdua menghadaplah ke Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan Fir'aun dengan pembicaraan yang lembut. Dengan Fir'aun disuruh lembut. Tapi kalau sudah membangkang, barulah Nabi Musa melakukan sesuatu yang lebih dahsyat. Jadi ini tidak benar juga seluruhnya, tapi ada posisi memang harus keras. Makanya keras ini dibutuhkan kerjasama dengan penguasa, dengan umara. Ini kita ini yang kadang-kadang melihat kemungkaran nggak bisa cegah, Pak. Harus kerjasama dengan para penguasa, dengan muspika, dengan militer, hancurkan. Begitu sudah kerjasama bagus, insya Allah bagus. Maka kita sangat beruntung kalau ada dari penguasa yang saleh, mudah menyelesaikan maksiat. Kalau penguasanya sudah bermasalah, bagaimana mau menyelesaikan maksiat itu? Baik, jadi itu tidak selamanya dengan keras itu baik. Kemudian pertanyaan kedua, seorang pendakwah yang ada manajer, ketika kita telepon, manajernya yang jawab lalu menetapkan harga, apakah itu dibolehkan? Kalau harga yang ditetapkan memang kebutuhan untuk perjalanan, dia beli tiket sekian, dia pulang sekian, nanti makan, minum, sewa hotel segala macam, kalau sebatas hanya mengambil jerih sedikit saja tidak mengapa. Memang itu selayaknya, artinya nggak mungkin tanpa itu. Tapi kalau sudah memasang tarif
harus 60 juta sekali tampil. Itu padahal yang dibutuhkan cuma perjalanan pulang pergi paling habis 10 juta paling dengan kru-krunya, tapi mintanya 60 juta. Itu sudah berbau profit. Nah, itu dakwah profit, itu dah keuntungan yang dicari. Ini tidak baik. Orang yang begini sebaiknya tidak diundang. Karena dari manajemennya saja sudah bermasalah. Oh, masalah adanya manajer kadang-kadang dibutuhkan. Saya juga punya manajer, Pak. Isteri saya sendiri. Makanya punya bapak telefon yang berurina kadang-kadang. Ustaz sedang mandi katanya. Ustaz sedang wudu, ustaz sedang begini, enggak diangkat oleh isteri. Yang manajer dulu. Tapi tidak ada gaji sampai hari ini. Jadi itu hal yang wajar selama batasan memang dibutuhkan. Ya. Yang terakhir tadi, yang pertama tentang melebih-lebihkan cerita surga, cerita neraka dengan tujuan memberi semangat. Selain daripada hal gaib, dibolehkan melebih-lebihi dengan tujuan memberi semangat selama tidak melawan syariat. Selain daripada hal gaib, contoh seorang pendakwah mengatakan tentang kita ini kalau ke masjid nanti pulang begini, pulang dari masjid. Itu jangankan kalimat pendakwah, hadis dhaif boleh digunakan dalam fadilah amal. Hadis dhaif, hadisnya dhaif, memang saya tahu hadisnya lemah, banyak masalah hadis ini. Tapi ketika berbicara tentang fadail amal, kelebihan semangat untuk beramal, ternyata semua ulama sepakat bolehkan memakai hadis itu. Tapi syaratnya si pendakwah mengatakan, yo hadis lain ini hadisnya dhaif. Pulang dari masjid, setiap tapak kaki akan keluar 70,000 malaikat, setiap malaikat mendoakannya, dhaif. Tapi kasih tahu, tapi hal gaib yang sifatnya surga, neraka, malaikat, apapun itu harus ada dalil baru boleh kita ceritakan. Karena menceritakan sesuatu yang tidak diceritakan oleh Allah, ujungnya adalah berbohong. Ternyata surga enggak ada begitu. Nanti jamaahnya nanya sama si da'inya ini ketika masuk surga, hana geron megah kau. Ini. Pendainya dalam neraka. Hana geron megah kau. Kan semangat. Jadi kalau yang gaib itu berdasarkan dalil baru boleh kita omongkan. Ya, baik. Karena waktu nanti kita paskan di pertemuan yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.